Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Syaputri dengan NIM 122140080. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir atau proposal akhir yang saya buat pada mata kuliah metodologi dan penelitian yang berjudulkan Rancang Bangun Website Informasi Sekolah Dasar dengan Metode Waterfall serta Pendekatan Design Thinking. Dengan studi kasus yang saya ambil adalah SD Negeri 2 Fajar Mataram. Kita langsung ke latar belakangnya. Seiring dengan perkembangannya zaman atau pada era modern sekarang ini, sangatlah diperlukan sebuah media informasi untuk mempermudah segala informasi, termasuk dalam sekolah-sekolah yang harus cepat tanggap dan mengikuti perkembangan zaman untuk dapat mengupgrade sistem informasi yang dimiliki atau sekolah tersebut belum memiliki sistem informasi. SD Negeri 2 Fajar Mataram adalah salah satu sekolah dasar yang berada di desa Fajar Mataram. Lebih tepatnya itu ada di Lampung Tengah. SD ini merupakan salah satu SD yang dapat dibilang sangat tertinggal dalam segala aspek oleh sekolah lainnya. Contohnya dalam promosi sekolah atau penyebaran buklet itu masih secara manual. Terus SD ini belum memiliki website. Terus dalam pencarian siswa atau siswinya, mereka masih mendatangi rumah-rumah yang memiliki anak-anak. Terus mereka dalam penyampaian pengumumannya juga masih secara manual. Dengan itu, penelitian ini akan ditujukan untuk mengembangkan media informasi yang berbasis website yang dapat mempermudahkan SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus selanjutnya itu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat itu ada 3. Yang pertama itu adalah bagaimana tahap perancangan desain yang sederhana, interaktif, dan mudah digunakan dengan menerapkan pendekatan design thinking dalam perancangan website informasi pada SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus yang kedua itu ada bagaimana tahap perancangan website informasi yang bermanfaat dan dapat berguna di SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus yang ketiga itu adalah hasil uji evaluasi dengan menggunakan metode sistem usability scale pada perancangan dan pengembangan website informasi di SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus selanjutnya itu ada tujuan penelitiannya itu sendiri ada 2. Yang pertama itu adalah sebagai media informasi yang interaktif, responsif, nyaman, dan mudah digunakan oleh masyarakat awam dalam penggunaan website informasi yang akan dirancang di SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus yang kedua itu adalah penerapan metode waterfall dan penerapan pendekatan design thinking dalam perancangan website informasi pada SD Negeri 2 Fajar Mataram. Terus kemudian itu ada manfaatnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah website yang dapat diakses di mana saja, terus dapat berbentuk tampilan desktop maupun mobile sehingga dapat mempermudah mencari informasi. Yang kedua itu adalah membantu orang tua dalam pencarian informasi sekolah. Terus yang ketiga itu adalah membantu pihak sekolah dalam menghadapi persaingan antar sekolah dan mengelola pendataan prestasi kegiatan sekolah dan juga pengumuman sekolah. Terus menjadikan penelitian ini sebagai perkembangan Institut Teknologi Sumatera dan Prodi Teknik Informatika. Terus selanjutnya itu adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sendiri yang saya masukkan dalam slide ini ada 2. Yang pertama adalah perancangan sistem informasi sekolah kejuruan dengan menggunakan metode waterfall dengan studi kasus SMK PGRI 1 Kota Serang, Banten.
Penelitian ini memanfaatkan desain interface yang mudah untuk dipahami pengguna. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah sistem informasi yang error. Terus yang kedua itu adalah rancang bangun desain UI UX pada aplikasi pantau menggunakan pendekatan design thinking. Dengan diterapkannya pendekatan design thinking dapat meningkatkan relevansi solusi sehingga dapat meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi serta menciptakan desain yang interaktif, efektif, dan nyaman dalam digunakannya. Terus selanjutnya itu adalah metode penelitiannya. Metode penelitiannya itu ada 3. Yang pertama itu adalah identifikasi masalah, yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan untuk mendapatkan kebutuhan yang lebih detail. Terus yang kedua itu adalah studi literatur sebagai acuan atau referensi melalui penelitian yang sudah dilakukan. Terus yang terakhir adalah pengembangan metode waterfall dan pendekatan design thinking dengan melakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non fungsional. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, kita melakukan desain interface-nya, kemudian melakukan implementasi atau pengkodean untuk dijadikan sebuah sistem. Setelah itu kita melakukan testing untuk menguji semua fitur dapat digunakan, dan yang terakhir adalah maintenance. Terus ini adalah use case diagramnya. Itu ada 3 aktor. Yang pertama ada pengguna dapat melihat informasi beranda, pengumuman, profil, dan kegiatan mingguan serta prestasi. Yang kedua itu adalah admin mengolah data pengumuman, kegiatan mingguan, dan prestasi. Terus sistem itu menampilkan informasi dan juga menampilkan beranda. Terus ada activity diagram sama seperti use case. Tampilan profile-nya, kita akan bahas tampilan profile-nya. Ini merupakan tampilan awal dari beranda. Tampilan lo-fi awal itu ada logo sekolah, nama sekolah, terus fitur-fiturnya, terus ada informasi yang dibuat secara slide bar, terus ada login admin, terus ada footernya. Kemudian ada profil sekolah, deskripsi sekolah, dan visi misinya. Terus ada PPDB atau penerimaan peserta didik baru, itu ada informasi pendaftaran, syarat pendaftaran, syarat daftar ulang, dan informasi biayanya. Terus ada menu pengumuman 1, 2, 3 yang dapat diakses oleh pengguna. Terus sama seperti sebelumnya, ini menu prestasi. Sama seperti sebelumnya, ini menu kegiatan mingguan yang dapat diakses oleh pengguna. Ini adalah login admin atau tampilan login admin. Admin diminta untuk menginputkan username dan password. Ini tabel pengumuman yang udah diinputin. Kalau admin mau nambahin data, kita dapat mengisi form ini. Kalau udah, tinggal klik tambah data. Terus kalau mau ngedit data, bisa diedit. Terus sama seperti tampilan pengumuman, dan caranya sebenarnya sama untuk menu prestasi yang dapat diakses oleh admin. Terus ini tambah prestasi atau tambah data. Terus ini edit data prestasi. Ini tabel kegiatan mingguan. Kalau mau nambahin data, ini tambah data. Ini edit kegiatan mingguan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat salah perucapan atau penuturan kata. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.